Baik, sebelum saya memulai ke materi video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zendris Wandria Saragi dan NPM 217535052, dan di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Septian Putra. Ya, di sini saya akan membahas tentang keamanan cyber dengan pengamatan data. Oke, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu keamanan cyber atau cyber security. Ya, keamanan cyber atau cyber security ini adalah upaya melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman yang dapat merugikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaannya. Dan di sini kita akan membahas tentang pengertian dan contoh data pribadi dan data organisasi, serta jenis-jenis serangan cyber yang mengancam kedua data tersebut, beserta cara mitigasi untuk melindungi keamanan data. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian data pribadi dan data organisasi. Di sini, data pribadi adalah informasi yang mengidentifikasi individu seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Data pribadi adalah informasi yang terkait dengan identitas atau karakteristik kita seseorang secara pribadi. Dan informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menghubungi individu tersebut. Nah, perlindungan data pribadi menjadi semakin penting untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Sedangkan untuk data organisasi ialah informasi yang berkaitan dengan bisnis atau organisasi, misalnya rencana bisnis dan rencana pemasaran. Nah, data organisasi ini dimiliki atau digunakan oleh suatu organisasi untuk menjalankan operasinya. Ini mencakup data yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, keuangan, sumber daya manusia, pelanggan, dan lainnya. Adapun tujuannya itu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tersebut, dan mencegah akses yang tidak sah, dan menjaga keberlanjutan operasional organisasi. Oke, di sini contoh data pribadi dan data organisasi. Jika data pribadi itu adalah contohnya seperti KTP atau kartu tanda penduduk, kartu identitas, data-data kesehatan, serta riwayat pekerjaan. Sedangkan untuk data organisasi itu merupakan seperti laporan keuangan, data-data pelanggan, karyawan-karyawan yang ada pada tiap-tiap perusahaan. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis serangan cyber terhadap data. Yang pertama adalah serangan malware. Contoh serangan malware ini adalah ransomware, trojan, dan virus. Di mana virus itu menyebar dan menempel pada file atau program lain. Di sini juga ada trojan, di mana trojan ini menyamar sebagai program yang berguna, tapi sebenarnya merusak sistem atau mencuri informasi. Dan mitigasi yang kita lakukan itu menggunakan perangkat lunak keamanan yang mutakhir dan melakukan pembaruan rutin. Jadi kita harus sering-sering melakukan update atau pembaruan secara berkala rutin. Yang kedua adalah ada phishing. Contoh serangan phishing ini adalah email palsu, situs web palsu, dan SMS palsu, di mana upaya ini memperoleh informasi pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, pesan teks, atau situs web palsu tersebut.
Dan di sini kita berkomunikasi itu memeriksa alamat email atau URL yang mencurigakan sebelum mengklik. Jadi di sini kita tidak boleh asal mengklik saja apapun alamat email atau URL yang dikirim kepada kita oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian ada DDoS atau Denial of Service dan Distributed Denial of Service. Nah, contoh serangan DDoS ini adalah aliran lalu lintas berlebihan yang membanjiri jaringan. Di sini melibatkan banyak perangkat untuk meluncurkan serangan denial of service secara bersamaan. Di sini kita melakukan mitigasi menerapkan firewall dan alat deteksi DDoS. Dan sebenarnya bukan hanya 3 saja yang merupakan jenis serangan cyber, dan kalau masih banyak. Di sini hanya beberapa jenis serangan cyber yang saya masukkan. Kemudian selanjutnya itu adalah contoh serangan cyber dan dampaknya. Dan di sini saya juga buat 3 contoh serangan cyber. Yang pertama itu adalah phishing. Itu melalui email palsu. Serangan phishing mencuri informasi sensitif. Dampaknya itu pencurian identitas atau akses tidak sah ke akun, dan kemudian ada mengekripsi file pada sistem. Itu bisa minta tebusan dalam bentuk Bitcoin biasanya. Dan dampak pada bisnis itu bisa seperti gangguan operasional, kehilangan data kritis, dan biaya pemulihan. Jadi dampaknya bagi maksudnya di phishing itu kehilangan keuangan signifikan dan kerugian reputasi. Itu kalau di phishing, dan penipu menyamar sebagai simbol dan eksekutif untuk transfer data. Oke, kemudian pada ransomware, perangkat terenkripsi diakses oleh serangan ransomware dan untuk pembayaran. Dampaknya kehilangan data dan potensi kerugian keuangan. Ya, dampaknya di sini menkripsi sistem dan menuntut tebusan meskipun tidak mengembalikan data setelah pembayaran. Dan dampak pada bisnis itu kehilangan data, gangguan operasional, dan dampak finansial jangka panjang. Oke, kemudian kita masuk ke serangan malware. Infeksi serangan malware menyebabkan gangguan dan pencurian data. Dampaknya akan merusakan file dan pelanggaran privasi, dan enkripsi file pada sistem dan tebusan dalam bentuk Bitcoin. Dan dampak bisnisnya itu gangguan operasional dan data, kehilangan data kritis dan biaya pemulihan yang tidak sedikit juga. Kemudian strategi pengamanan data. Ya, adapun strategi pengamanan data itu ada sensibilisasi pengguna, penerapan enkripsi, dan analisis keamanan rutin. Oke, di sini kita akan membahas satu persatu, yaitu sensibilisasi pengguna, di mana lakukan pelatihan bagi karyawan tentang kebijakan dan praktik keamanan. Jadi kita di sini akan melakukan pelatihan bagi karyawan-karyawan tentang bagaimana kebijakan dan praktik keamanan. Kedua adalah penerapan enkripsi. Gunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data selama penyimpanan dan pengiriman. Menggunakan algoritma untuk melindungi data satu pilihan tersistem atau disimpan pada perangkat. Kemudian kita melakukan analisis keamanan rutin atau pembaruan sistem. Lakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap sistem keamanan untuk mendeteksi celah yang bisa diserang. Jadi kita memastikan bahwa semua sistem, perangkat lunak, dan aplikasi diperbarui secara teratur untuk mengatasi kerentanan keamanan.
Dan terakhir itu kesimpulan dan tindakan yang perlu kita ambil. Ya, dalam era digital yang maju, keamanan cyber dan pengamanan data itu sangat penting. Menggunakan kombinasi strategi keamanan dan kesadaran pengguna adalah kunci untuk melindungi data pribadi dan organisasi dari serangan cyber. Ya, keamanan cyber dan data adalah aspek kritis dalam era digital saat ini. Nah, dengan memahami ancaman-ancaman, kita bisa menerapkan langkah-langkah keamanan dan melibatkan pengguna dalam upaya keamanan. Organisasi dapat melindungi mereka sendiri dari potensi risiko dan serangan cyber. Baiklah, mungkin hanya itu yang akan saya sampaikan pada materi saat ini. Karena apa yang saya sampaikan dapat berguna buat teman-teman sekalian. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton.